Kenalkan, nama saya Sugiantoro selaku pimpinan Dipo Mangkatan Mojopahit. Mungkin ada yang mendengarkan di beberapa radio se-Jawa Tengah ini atau di YouTube, itu bisa dilihat di www.demamuindonesia.co.id. Kalau Bapak klik di situ sudah muncul. Saya asli dari Mojokerto di bumi Majapahit. Kami merupakan asli orang sana, Bapak, ya, saudara sekalian. Saya senang sekali bisa ketemu dengan panjenengan semua di Desa Jebet, dusun atau Jebet, desa Pak ini? Jebet Utara ya Pak ya, kelompok tani Tunggul Mekti, Desa Jebet Utara. Semoga dengan ketemu para pengurus maupun anggota kelompok tani Tunggul Mukti ini ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya puji syukur kepada Ta'ala pada kesempatan ini bisa ketemu dengan panjenengan semua. Kami kenalkan bahwa visi dulu Dipo Mangkatan Mojopahit itu memang berangkat dari Mojopahit, dari Mojokerto, memiliki visi atau niat ingin membangun kehidupan masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera. Artinya sehat itu orang bisa bekerja kalau sehat, orang bisa mandiri kalau kehidupannya juga sehat, bisa sejahtera kalau bisa mandiri. Karena seseorang petani kalau tergantung bank itu enggak mandiri, sulit sejahtera. Apalagi melihat pupuk sekarang sulit dan langka, harganya juga mahal. Ini yang aneh di negara kita, Bapak dan saudara kalian. Saya bukan meritik pemerintahan. Negara kita agraris, tapi tidak ada sekolahan pertanian. Betul enggak Bapak? Petani ini bercocok tanam ini bukan teori, tapi naluri. Kalau bulan ini nanam padi ini saja. Dan hasilnya, maaf, ya gitu-gitu saja. Rata-rata kalau lihat sistem tanamnya gini per hektar, enggak jauh di antara 6 ton. Kira-kira berapa di sini Bapak? Bapak Ketua Kelompok? 6 ton ya, kurang lebihnya itu. Padahal 6 sampai 7 ton gitu ya Pak ya, 6 sampai 7 ton. Produktivitas tanah perlu ditingkatkan, kesuburan tanah Bapak sekalian. Karena apa? Jangan sampai pematang, paham ya pematang ya? Tahu Bapak? Galeng, itu tidak boleh nganggur sebenarnya. Karena apa Bapak dan saudara sekalian? Bahwa kalau Bapak galeng itu kalau musim mau turun tanam kan dipaculi gitu Pak ya, yang kulit dibuang ke tengah. Lah ini kalau galeng ini tanami kacang-kacangan, kacang lanjaran, kacang hijau, kacang tunggak, macam koro, dan itu di bawah akarnya ada bintil akar yang merupakan tanaman biji polong itu menghasilkan N. N itu nitrogen atau urea Bapak. Makanya kalau galeng itu tanaman dulu itu di tepi galeng itu pasti subur, sekarang enggak. Kenapa enggak? Satu, ada gayasnya, biasanya kalau ditanam padi merah-merah, mati. Kalau itu dikasih sama buradan, maka kesuburan tanah yang digaleng ini bukan malah meningkat, tapi merosot. Karena tidak ada hewan pengurai di dalamnya, cacing mati semua mati ya Pak dan sekalian. Nah ini kami hadir dengan pupuk orgatan ini, pupuk organik, padi itu cukup. Nah ini maksimal dipupuk 2 kali. Pertama pakai pupuk rangkap, yaitu kalau umum di sini NPK, TSP, urea, KCL atau Ponska. Setelah itu pupuk 2 minggu atau 20 hari pupuk urea saja. Setelah 20 hari itu cukup disemprot dengan pupuk ini, orgatan ini. Sampai usia 45 hari. Kelebihannya pupuk orgatan Bapak dan saudara kalian, niatnya jelas, saya yakin panjenengan tidak ingin membunuh hewan itu. Karena panjenengan niat menanam padi. Kalau gini saya bicara padi karena di sini ada padi. Karena di dalam padi ini banyak hama. Ada 2 hal, hama dan penyakit. Kalau hama itu berupa hewan, binatang, tapi kalau penyakit tidak nampak. Nah, contoh apa itu sebut hama? Tikus hama, terus belalang hama, terus burung juga hama, dan ulat juga hama, wereng juga hama. Wereng itu ada 4. Sudah tahu semua Bapak wereng itu? Wereng hijau, coklat, putih, loreng. Yang bahaya itu wereng apa kira-kira? Coklat.
Terus ada lagi yang lebih bahaya daripada warna coklat. Apa itu? Tumonya warna coklat. Apa itu? Ada yang tahu Bapak? Tungro atau kerdil rumput, bahasa trennya grass trend, kerdil rumput. Yang diserang itu adalah pangkal batang sehingga padinya tidak bisa moto tinggi, kerdil terus. Nah makanya nyemprotnya juga beda-beda. Kalau warna hijau di daunnya, coklat di batangnya, dan ada di akarnya. Makanya 4 warna ini kita tidak membunuh, jangan membunuh nanam itu. Bagaimana melindungi tanaman ini dari gangguan hama dan penyakit. Coba kalau nggak ada hama, sekarang ular tidak ada, tikus merajalela. Sedangkan sampai sekarang belum ada pemberantasan hama dan penyakit secara terpadu. Bapak hanya semprot sendiri sehingga apa? Tikus semprot sini lari ke sana. Inilah kurangnya. Nah makanya mulai pertemuan ini kami ingin menggerakkan hatinya Bapak saudara sekalian, bagaimana pertanian ini memberikan hal yang lebih daripada kemarin. Kalau padi itu disemprot dengan orgatan ini, terus kalau ada wereng, ada macam-macam, cukup Bapak dan saudara ngasih obat nyamuk bakar 1 tangki itu cuma 1 leker ini, 1 leker kan ada 2 isi gitu Pak ya. Itu direndam 1 jam, masukkan timba, disaring, masukkan tangki, dikasih ini 4-5 tutup. Insya Allah tanaman Bapak dan saudara bebas dari serangan hama maupun penyakit. Ini kelebihannya untuk pupuk orgatan ini. Yang kedua, kalau pupuk ini disemprotkan padi yang sebelahnya tidak, lebih cepat panennya 2 minggu. Antara 15 hari, pokoknya 2 minggu sampai 16 hari lebih cepat. Boleh dibuktikan. 3 hari, kalau keluarin sebut apa? Jebul ya Pak ya? Betul. Setelah jebul ini disemprot pupuk orgatan, 3 hari langsung deluk, merunduk. Itu kelebihannya. Kenapa Bapak? Nah, pokok bahasanya orang Pemalang seperti itu. Nah, kelebihannya seperti itu. Sehingga padi ini kalau disemprot lagi, itu hewan-hewan kayak belalang yang lain tidak mau hinggap, terus isinya mentes. Kalau nggak disemprot ini dapat 7 ton, kalau disemprot insya Allah nggak jauh, minimal 8 ton. 1 ton kurang lebihnya. Terus nasinya beda. Selain tidak ada butir hijau, biasanya kan yang bawah itu apa, malai atau ulen? Apa di sini ya Pak? Tangkainya padi itu loh Pak. Malai. Itu biasanya yang paling bawah kan hijau-hijau. Itu kalau jadi beras kapur. Kalau digiling itu jadi menir Bapak. Ya, jadi menir. Ini nanti kalau disemprot orgatan ini enggak Bapak. Rata-rata kuning semua. Terus berasnya beda rasanya maupun tahan, tidak mudah basi alias tidak mambu. 1 hari 1 malam itu rasanya enggak banyak bedanya. Kalau masih magicom itu tidak mudah kuning. Padahal Bapak tahu beras atau nasi yang lebih dari 10 jam itu sebenarnya tidak boleh dimakan di dalam magicom itu. Dalam kondisi panas. Apa alasannya? Seseorang yang sering makan beras lebih dari 10 jam di magicom itu mudah kena kanker. Kalau punya penyakit kanker cepat berkembang biak sel kanker itu. Bagaimana caranya? Ya kalau sebelum 10 jam keluarkan, dinginkan, nanti dihangatkan lagi boleh. Itu caranya. Tapi kalau dengan semprotan orgatan ini insya Allah walaupun di luar itu tidak mudah basi atau mambu atau jemek. Itu kelebihannya untuk padi. Ada yang bertanya untuk padi ini? Apa sudah tahu semua padinya Bapak? Belum. Monggo bahasa Jawa juga boleh. Bebas, monggo mic-nya Bapak. Ngapunten, kula Waryani RT 0209. Nggih, Pak. Aku mau tanya, itu dalam penyemprotan jenis orgata,
Kenapa Pak harus dikasih obat nyamuk Pak? Sudah? Ya sudah. Tadi saya sampaikan, kalau padi itu ada hama dan penyakit, baru dikasih obat nyamuk bakar. Biar tidak menggunakan pestisida, insektisida, racun itu lah Pak. Bukan pengganti Bapak. Tapi ini artinya gini, tanaman itu dilindungi dari obat nyamuk bakar yang tidak banyak mengandung zat kimia. Bapak tahu, apabila padi itu sedang jebul, pada saat jam 11 sampai jam setengah 12 itu buka gabahnya. Kalau pada jam 11 disemprot, maka racun langsung masuk di dalam gabah. Sedikit tidak apa-apa, terus menerus masuk semua, maka penyakitnya dimakan orang, berdampak pada kesehatan seseorang itu. Lah kalau nggak ada penyakit, ya nggak perlu kasih obat nyamuk. Tapi kalau ada penyakit atau hama disemprot itu, dikasih obat nyamuk itu, insya Allah tanaman itu bebas dari serangan hama dan penyakit. Terbukti di beberapa wilayah Jawa Timur yang tidak disemprot itu ludes dimakan wereng, yang disemprot alhamdulillah tidak banyak yang terserang. Tapi semua kan karena Allah, bukan karena ini. Betul lah. Tapi kalau tanpa ikhtiar, ya sama baju ini nggak tak cuci, tanpa ikhtiar ya baunya nggak enak juga, banyak kotorannya. Nawaitu-nya harus ada ikhtiar ini, semoga Allah berkenan melindungi tanaman ini. Kan gitu Bapak sekalian. Ada pertanyaan lagi? Enggak ada. Monggo. Kurang pas boleh? Sudah jelas? Sudah jelas. Itu satu tangki, satu leker Pak. Pupuknya itu satu tangki 4 sampai 5 tutup itu. 4 sampai 5 tutup. 5 tutup. Kalau 1 hektar dari tanam sampai panen kurang lebih butuh 4 itu. 4 botol. Kurang lebih 1 hektar Pak. 4. Sedangkan 1 botol harganya 60.000. Bapak bisa buktikan hasilnya kayak apa, terus hasilnya maupun yang lain jauh, kulitnya itu tipis ya Pak. Sehingga kalau gabah itu kulitnya tipis, maka berasnya akan lebih banyak. Setelah merata. Rendemennya mau tebu itu rendemennya lebih tinggi. Biasanya 1 kuintal ini rata-rata kalau saya lihat dari tekstur tanah seperti ini, tidak jauh dari basah, dikeringkan, digiling, kurang lebih berasnya sekitar 55 kilo. Tapi kalau disemprot dengan orgatan itu lebih dari 57 kilo, bahkan sampai 60 kilo. Ini boleh dibuktikan Bapak dan saudara sekalian. Pak, ini keterangannya untuk penyemprotan pertama di sini tertera 14 hari setelah tanam. Iya. Sampai dengan mau kuning gitu Pak. Iya. Oh iya. Berarti kan 2 minggu toh Pak? 2 minggu ya. 14 hari kan 2 minggu Pak? Iya. Kecuali sini ditambahkan kalender saman saya tambah 1 hari 15 hari enggak sama berarti. Iya. Enggak boleh, enggak betul Pak. Dari hari saat 14 hari setelah tanam, HST. Nanam sekarang 2 minggu kan apa? Yang benar setelah tanam itu langsung diikuti besoknya itu nabur pupuk pertama atau pupuk dasar. Terdiri dari NPK atau Ponska atau TSP KCL urea. Nah, sedangkan bapak-bapak itu tanamannya seneng bukan hijau, agak kebiruan. Padahal yang benar itu tanaman itu harus hijau, bukan biru. Kalau kebiruan itu N-nya terlalu banyak. Sedangkan kalau bapak padi itu kalau sudah usia 36 hari itu terakhir pupuknya. Setelah 36 tidak boleh dipupuk urea. Kalau dipupuk maka padi itu beranak lagi. Kalau beranak lagi maka padinya malainya ini pendek dan banyak yang biji kapur nanti, putih kapur. Makanya padi itu kalau sudah di usia 36 dibuka itu ada kayak kuku putih di dalamnya, itu sudah terakhir. Kalau dipupuk setelah itu 4 hari lagi kropos. Lebih baik padi dibiarkan kuning kalau seperti itu. Istilahnya biarkan merana. 40 hari dipupuk enggak boleh. Kalau enggak percaya silahkan Bapak. Padi usia 40 hari dipupuk urea banyak. Itu malah panennya mundur. Terus hasilnya sedikit dan roboh alias kropos juga. Itu kuncinya Pak ya. Ada pertanyaan lagi silahkan. Monggo Bapak. Bahasa Jawa boleh monggo. Saeconipun.
Boleh selain padi. Silahkan pun. Pun saecone nek saged jawab kula niki kula jawab saya nek mboten kula tak belajar malih. Monggo sing petani lintune. Pun sak tanggetene tanaman apa pun? Semua tanaman bisa ditanyakan. Nggih. Monggo, Bapak. Pun. Pak, nyambung lagi Pak. Nggih, monggo. Itu tanaman padi setelah 1 minggu tanam itu kok ada sundep itu penanganannya gimana Pak? Apa bisa untuk ini untuk apa penanggulangan sundep atau bisa nggak Pak? Ya, gini caranya. Untuk mengantisipasi tanaman padi pada saat usia 1 minggu kena sundep itu pada saat benih, bedanya apa Bapak? Benih kalih bibit. Podo, monggo. Oleh mawon demokrasi takon jawab lah. Wong salah gak dihukum ae. Nggih nek salah jalur dihukum. Nggih, monggo. Benih kali bibit berarti napa? Nek benih niku cik rupa gabah, nek bibit sampun ditanam pun ditaburaken niku, tapi dereng ditanam. Nah, sebelum benih niku direndam umpami kurang lebih 4 kilo atau 5 kilo, banyu sak timbo ini setengah timbo dusukane orgatan sak tutup. Dikum 1 hari 1 malam. Mantun ngonten diperam, ditus 2 hari 2 malam. Baru sombene ditaburaken ngeten niki. Lah ngeten niki Bapak, gabah atau benih yang dikasih orgatan ini terlindungi dari serangan hama, semut, rayap, sak pitunggalane. Boten digondol mlayu, boten ditedho, boten purun. Sehingga umpami nabrun 10 kilo kok cukul mek titik, ternyata kata sing diboto semut. Nah, ngeten lho. Yang kedua, mangke nek sampun tukul disebar niku, niki pun mboten perlu dipupuk urea malih. Pun terlindungi dugi awal niku wau. Lagi nopo? Karena pada saat dipindahkan dari pesemaian dari bedengan niku pun wonten sundepe. Sehingga temriku langsung begitu 1 minggu langsung diserang. Karena enten nopo teng bedengan niku kaya akan urea. Jenengane bapak-bapak niku ditabur ngeten. Padahal nek kataan urea dicabut ngeten niki akare putus, kadang-kadang pohonnya juga putus. Istilahnya nek basa larinem sakniki, padi yang dipindahkan dari pesemaian ke lahan mengalami stagnasi. Umum-umum pingsan dhisik. Nah, ngeten. Ini berhenti tidak tumbuh. Namanya stagnan, tidak hidup sementara. Niku pun jelas nggih. Napa malih? Pun takon pokoke gak takon duit wis gampang jawabe. Semua tanaman bisa ditanyakan. Monggo. Saged tanam jagung, saged kacang, saged. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nyun Sewu mau tanya selain tanaman padi masalah mangga Pak. Apa? Mangga. Oh ya. Untuk mengantisipasi pohon mangga biar buahnya kalau pas kembang nggak istilahnya ambrol Pak itu Rontok toh Pak? rontok. Nggih. Itu antisipasinya obatnya apa saja Pak? Nggih. Terima kasih. Terima kasih. Tapi saya ingin kenal Bapak namanya siapa? Bapak Abdul Manan, Pak Kadus. Nggih, Bapak. Terima kasih. Nggih, terima kasih ya Pak. Mangga itu nggih ngeten Bapak. Pada saat mau berbunga itu biasanya diserang namanya kutu daun. Warnanya putih, kalau lama hitam di balik daunnya. Pernah tahu Bapak? Nggih, pun bahasane Indra ya ora apa-apa, nek kula ngarani kutu daun, terus dados ireng kulit tebel. Lah, sing ireng niku berarti pun mati. Sing putih niki sik hidup kewane. Niki biasanya sing bungane niki sik ket pentil ket alit niki sudah dimakan. Sehingga rontok. Ya napa carane?
disemprot sebelum berbunga. Daune niku boleh manggani ngeten. Mangga niku buahnya pentil niku medal saking cabang atau tunas muda. Nggih napa mboten? Nah, sewaktu tunas muda niki disemprot, nah niki kutu daun niki pun mboten wonten mriku. Insyaallah aman, daun baru cara masake niku mejesan tanaman nek panen mangga niku proses metamorfos fotosintesa utawa yang kampung itu masak niku sik kuat. Nek godhonge mentuwek niku wis kurang kuat. Nah, makanya pun disemprot dengan pupuk orgatan plus obat nyamuk bakar 1 tangki 1 leker isi 2 niku. Insya Allah aman, godhonge mboten logrok. Di samping niku manggane lebih besar dan rasanya lebih manis. Boleh dibuktikan. Napa malih? Mun jelas 1 tangki isi 5 tutup. Tergantung nek manggane nek alit nggih mek gedhe tapi nek kuwata nggih telas nggih ngisi malih. Nggih napa mboten? Ngoten. Nek mboten ngisi ya jelas entek lah. Ora cukup ngoten. Monggo selain mangga boleh apa pisang, apa nanas, apa tuh brambang, bawang putih, monggo. Untuk pisang antisipasi virus liar itu gimana Pak? Ya, liar itu biasanya pisang itu terlalu banyak air, akarnya terendam air dengan waktu lebih dari 1 minggu, liar. Tapi nek pisang ini buahnya niki diserang kutu daun, coba dipersani pisangnya putih-putih nih kok. Enten niku nih, pisang nopo niku pisang kepok, pisang nopo. Buahnya tidak bagus dan tidak bisa besar. Bagaimana caranya? Pisang itu kalau nyemprot selain di daunnya pada saat sudah keluar jantung pisang dan sudah mekar, niku disemprot buahipun dan pisangnya lebih besar-besar. Rasanya sudah beda. Boleh dibuktikan. Tapi bagi orang yang sakit kolesterol stroke matanya kabur, jangan sekali-sekali makan jantung pisang. Karena jantung pisang ini kolesterolnya tinggi. Dan monggo malih. Enten malih sing tangget jeruk ta, kok gak manis ah. Monggo. Sinten tangget malih pumpung kepanggih. Tapi nek barangkali mriki ana sing keluargane sakit kanker, tumor, jantung, corona, virus corona, monggo. Nggih, sinten? Ndak, saya tanya siapa? Sini sampean maju. Nah. Alternatif pengobatan. Pun ngatek mawon. Bapak ini kolesterol dhuwur, jantungnya lemah. Ngoten, gara-gara lambungnya ora enak. Turunnya susah, mboten percaya san golongan kertas sak lembar nek mboten perlu ndelok jantungnya lemah. Cukup dengan kertas. Ngeten niki nun sewu. Ora patek sepiro jantan. Lah, ngene iki ora paham. Niki karena lambungnya bermasalah kalau dhuwur niki, mriki pundake gampang keju, gampang kesel. Nek dalu pipisnya lebih dari 1 kali kadang-kadang. Pun sembarang ya. Nah, ini seseorang laki-laki kalau kencingnya sudah lebih dari 2 kali sampai 3 kali, kebetulan gulanya rendah atau gula tinggi, niku biasanya kurang jantan. Ngertos mboten orang jantan? Nah. Semerap mboten jantan. Paham nggih? Niku, ini karena kolesterol, karena lambungnya bermasalah, suka cabe, tahu tempe, umbi-umbian. Leres, betul lah Pak, suka itu. Monggo pun, ya ada, semua penyakit ada obatnya, kecuali orangnya nggak mau berobat. Monggo, napa Pak?
Saya coba bismillah. Nggih, kolesterol itu dhuwur Pak. Makane niki ngoten niku, bapak nek sare senengane miring kanan. Ngoten. Pipise ya gak pisan. Mripate rada kabur lho Bapak. Telingane kadang menenging niki. Nggih, ampun jelas nggih. Nah, obatnya itu saya itu herbal ada Bapak, namanya Propitu dan Teh Mama. Insya Allah kalau sakit seperti ini cepat sembuh. Dan ini tidak bisa sembuh dibiarkan terus. Kalau ini kalau nggak dikasih air panas terus menerus, atau Bapak ini kalau pagi hadap ke sana, ini dibuka sedikit, dipanaskan, vitamin D masuk. Karena apa nih Pak? Harus fisioterapi kalau di rumah sakit. Tapi kalau orang tani, matahari terbuka dengan seluas-luasnya. Tapi niki gara-gara makme, tahu tempe, ikan laut, dan umbi-umbian. Suka Bapak? Apa yo? Apa sukanya Pak? Ulam segoron itu. Ikan laut. Segoro mbek laut dulure tau Pak? Betul lah Pak. Oke, monggo pun binara mangke kita coba kayak apa. Ada lagi yang punya kanker, tumor, stroke. Mic-nya Bapak biar enak. Nah. Apunten Pak. Nggih, monggo Pak. Ini mau menanyakan bahwa Lagi dekat Bapak mic-nya. Lah, kesehatan nggih. mata Pak. Ya. Mata sebelah kiri kayak ada selaput merah. Kabutnya itu ya. Iya. Tapi setelah itu nyemprot itu rasanya kok perih. Iya. Sama asap rokok. Enggak kuat. Enggak kuat. Ya, coba salaman dengan saya Pak. Bapak asam uratnya agak tinggi ya Pak. Ini matanya ini ada kataraknya dan ada sedikit, maaf kalau lihat apa-apa sudah enggak selebar dulu, enggak enak. Mudah capek, mudah lelah. Ini asam uratnya Bapak. Kalau di sini ada warung, ada bawangnya. Yang katarak itu biasanya 10 menit insya Allah terang. Kalau ada itu bawang merah, saya langsung. Makanya kalau masyarakat banyak sini gratis saya terapi, tapi tidak sekarang, tidak mungkin. Kapan ngundang saya enggak bayar. Ya. Kemampuan saya 1 hari 200 orang untuk terapi mata saja, katarak minus glukoma silinder. Nih, itu enggak bayar. Kalau ada saudara itu, insya Allah Bapak biarkan kurang lebih 10 menit sudah terang. Ada lagi yang ngalami gangguan kesehatan, silahkan Bapak. Monggo Bapak kesini Pak. Nah. Monggo mic-nya. Nah, ini Pak, jelas Pak. Pun, beriku mboten napa? Sinten namanya Pak? Pak Rehan. Ya mic ngeten to Pak. Pak sinten? Pak Rehan. Pak Rihan, nggih. Griyane pundi Pak? Iki mawon Mriki men umur pinten Pak? 67. 67 nggih. Saya coba salaman. Nggih, Bapak iki asam urat mek kolesterol, ono gejala ngapunten nggih. Rada gejala stroke. Karena kolesterolnya mati nek ngomong rada angel. Lah niki sih pada penggak-penggak. Nah nggih niki asam urate kali kolesterol mangkane nek mlaku abot ning kene sayangi. Wetenge gak enak gampang nesu. Gampang tersinggung. Ya emang bener. Nah, pokoknya kita ndak boleh marah di sini karena saya suruh lihat, ya tak lihat. Kita enggak ini apa-apa. Betul ya Pak ya? Ini karena kolesterolnya Bapak. Makanya Bapak ngomongnya itu di sini sebenarnya di otak belakang itu mau gini, tapi di otak depan nggak sama. Malam-malam kencing terus. Iya, betul. Itu apa ya? Ini nanti kalau Bapak mau, itu Bapak beli minsatin harga 70.000. Ini insya Allah malam enak rasanya. Bisa kelihatan. Mintasin. Apa obat apa? Minsatin. Minsatin. Iya. Kerja apa Bapak? Lah ngangguran kok. Nganggur. Tani nganggur. Iya. 70.000. Punya uang enggak sekarang? Ah punya. Punya. Enggak ya. Kalau punya beli, kalau enggak tak kasih sampean karena stroke. Beli juga enggak apa-apa kok. Oh ya wes enggak apa-apa. 70.000 nanti buktikan. Kalau enggak ada perubahan, Bapak komplain ke rumahnya Bapak ini. Tak kembalikan uang sampean. Tapi kalau sembuh bersyukurlah pada Allah. Nah, ada pertanyaan lagi? Ya. Semoga sehat Pak ya. Tapi nggak boleh makan ikan laut terus.
Jarang Pak ikan laut. Tahu tempe enggak boleh. Tahu tempe enggak boleh. Enggak boleh dulu 1 bulan. Lah telur. Telur boleh putihnya enggak boleh kuningnya. Oh kuningnya sih enak padahal. Ya enggak boleh. Ya itu gara-gara apa makan telur dan ikan laut kolesterol tinggi Bapak. Itu bikin Bapak apa? Satu enggak jantan, mudah lupa, mudah marah karena cabenya. Dengan pisang itu tuh Pak. Itu. Minum air putih kurang Bapak. Dan tidak berkeringat. Betul. Ya, dan mudah lupa. Ya, ya sudah. Sudah kembali. Nanti kalau butuh silahkan. Tapi saya lihatkan itu. Seandainya waktunya siang, kita bisa panjang lebar ngomong sakit apapun masyarakat, baik anak-anak maupun ibu-ibu. Gitu nggih. Semoga lain hari kita bisa ketemu lagi. Wong kita diskusi nggak bayar aja. Itu obatnya ada enggak? Nggih, nanti hubungan dengan ini ya Pak ya. Nggih. Terima kasih. Nggih Bapak, terima kasih semoga sehat Pak. Ada lagi? Sudah dibakar? Udah. Oh iya. Saya terus sini, saya pinjam kursi, saya ngambil kursi dulu Pak satu, kan nggak mungkin duduk. Ya. Soalnya orang sini penghasil bawang merah, istilahnya orang itu diciptakan dari tanah atau nutfah. Semuanya dari tanah semuanya. Ada lagi silahkan. Pak, Ini dulu, monggo. Nah, mic-nya Bapak. Mic-nya. Loh, mic-nya itu. Nah, soalnya apa Pak? Ini Bapak bisa lihat di YouTube. Wah, dialog saya bisa dilihat di YouTube nanti. Bapak ke sana biar kelihatan di kamera sana. Nah, ini ya. Ya, Bapak nama siapa? Pak Yudi, Umur berapa Pak? 62. Rumahnya di mana? Di sini. Di situ ya. Ya. Dari Jepet Utara ini. Iya. Ya. Ya Bapak, apa yang ditanyakan? Sakit sini, Bang. Kenapa? Sakit sini, kempongnya. Oh sini. Iya. Oh iya. Sini Pak, Pak, lihat Pak. Iya, Bapak ini karena kolesterol aja. Ini kalau bahasa Jawa encok Bapak. Oh. Enggak lama-lama. Kenapa? Ini air putihnya kurang, makannya ikan laut atau tahu tempe yang sering. Buahnya suka pohong sejenis itu. Sering itu apa? Bapak. Apa? Makannya, Iya. makannya ya itu tahu teh. Ya, Lah iya yang itu tak senang. sebutin tadi. Dihindari dulu apa? Oh, Karena jenuh. hindarin. Iya, umpama contoh, Iya. umpama ini tak gambarkan botol penuh, Iya. diisi 1 sendok pun tumpah. Iya. Lah Bapak juga sama, kolesterolnya di tubuhnya Bapak seharusnya seusia Bapak ini dikatakan normal, tatkala diukur di darah 160, sedangkan Bapak ini kalau diukur di atas 200. Kelebihan, makanya harus turunkan. Cara menurunkan gimana? Biar sehat tanpa obat. Ya makanya dijaga, jangan makan banyak kolesterol apa ikan laut, tahu tempe, ayam, kuning telur. Itu apa? Terus tidak boleh buahnya salak. Oh, ya, ya. Jagung tidak boleh. Ya Pak ya. Ini kalau seperti ini tadi saya sampaikan cukup kalau mau lebih cepat dan lambungnya ini enak. Soalnya apa Bapak ini juga ada urusannya dengan lambung. Betul lah Pak? Betul. Nah, itu propi itu dan teh mama insya Allah 3-4 hari rasanya sudah enak. Ada obatnya ya Pak? Ya ada, sih nggak ada kan nggak mau berobat ya. Tapi di sini saya bukan jual obat, Ya, saya ya. itu pertanian jujur aja. Ya. Kenapa? Dengan negara ini petani maju, negara tidak perlu impor beras dari luar negeri. Itu tujuannya Pak. Ya, Ada lagi ya Pak? Enggak. Cukup ya? Ya. Semoga sehat apa ya? Ya. Siapa yang matanya kabur tadi? Duduk sini. Monggo duduk sini. Bentar Pak ya, tak terapi matanya. Bapak bisa lihat nanti hasilnya. Kalau ada yang bertanya silahkan. Pak, mau tanya sebentar. Ya. Saya Didit Kastomo, Jepet Utara. Iya Bapak. Kalau di sini kan kita Pak herbal Pak ya. Iya. Kalau herbal kan terkenal pelan, lambat, pasti. Tapi Ya. kalau kita berpikir kimia, caspleng. Kita semprot gek langsung mati, semprot gek. Tapi kalau kita herbal, organik kan pelan des mati, ya kan? Lah kalau di sini herbal berarti kan pakai tahapan loh Pak. Tep bes itu. Kalau kita kan udah
cenderung kimia, semprot, hajar, langsung plenum, kayak gitu kan. Lah di sini kok herbal kok kayaknya cepet banget kayak gitu loh Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Bawang itu herbal enggak? Tapi nanti kalau hasilnya instan, masuk kimia. Ya Pak ya. Nah sehingga dulu memang seperti itu Pak. Herbal itu cenderung lama dan itu orang menderita lama gitu. Tapi tumor kanker secara medis nggak ada sembuh Pak. Nggak ada orang sakit kanker tumor sembuh, nggak ada. Kebetulan saya ngajar di kesehatan juga Pak. Itu rata-rata tumor kanker orang itu kemoterapi disinar nggak lama mati, rambutnya berondol, gosong mati. Tumor juga sama. Tapi alhamdulillah wa syukurillah, di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Makanya tadi ada enggak yang sakit tumor kanker atau jantung koroner, jantung bengkak dan sebagainya. Insya Allah cepat sembuh. Corona, kalau ada sini keluarga sini yang ada corona, tak kasih gratis insya Allah dalam waktu 10 hari sembuh. Apa masih kurang instan 10 hari? Cukup apa? Karena di rumah sakit berbulan-bulan. Nah berarti kan apa? Tadi itu, siapa yang berdoa dengan tulus ikhlas insya Allah didengarkan Allah. Kalau didengar insya Allah dikabulkan. Kalau didengar janda ya enggak mungkin. Itu. Coba Pak dibuka dulu, walaupun sebentar mungkin ada bedanya enggak? Gimana? Agak terang. Instan enggak? Instan. Tapi insya Allah mungkin lebih terang lagi. Ini kan bukan sulapan enggak Pak? Dan bukan diomongin nanti ngomong gini enggak. Ini kan bukti. Nanti boleh masyarakat yang katarak, minus, glaukoma, satu kecamatan ini insya Allah saya sanggup. Tapi dengan kemampuan saya 1 hari 200. Nanti kalau banyak itu biasanya kalau Bapak mungkin pernah lihat talkshow Depo Majapahit itu orang yang telinganya nggak dengar, menenging terus kayak ditutup semua itu insya Allah atas izin Allah juga cepat sembuh. Gitu. Tapi kalau ada lagi silahkan konsultasi. Kalau ada yang kurang jantan silahkan maju. Tak pasang sambungan. Kalau instan loh ya. Tapi ada, kenapa seseorang laki-laki tidak jantan? Karena kolesterol tinggi, maka di dalam alat kelaminnya ini tidak bisa memproduksi sperma atau saluran untuk memompa oksigen dan darah di penisnya tidak jalan dengan baik. Nah itu berarti gimana caranya? Itu kalau nggak jantan. Tapi kalau orang tidak bernafsu, itu gangguan otak di bawah ini otak belakang ada namanya hipofisa. Itu kalau orang stres pikirannya berat, enggak punya hasrat. Makanya orang itu harus dipikir, jangan terlalu banyak mikir urusannya. Kenapa? Gunung itu nggak bisa dipindah 1 hari. Tapi kalau dusun tiap truk, hilang gunung itu. Betul enggak? Urusan kita juga sama, semua orang punya urusan. Maka dipikirlah, kalau nggak selesai, besok dipikir lagi seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Monggo, silakan. Nyela ya Pak ya. Lah kalau di sini kan tadi kita kesehatan, pengen balik lagi ke organik. Silakan. Pengen balik lagi ke organik. Untuk pupuk-pupuknya loh gitu loh Pak. Misalnya kita kan sudah terbiasa dengan ya Ponska, urea, plenum dan lain sebagainya. Untuk herbal 1 kali tanam minim-minim menyamai yang tradisional. Kalau tradisional berarti kan urea, Ponska, perawatan dan lain sebagainya. Apakah ada semacam pupuk ini untuk minim-minim menyamai hasil yang tradisionalnya kita loh Pak. Kita ngomong tradisional berarti kita biasa urea, biasa Ponska, sekali tebar, hijau, peralak-peralak, anak-anak dan lain sebagainya. Lah, apakah dari semacam orgatan ini ada semacam ramuan yang minim-minim ngimbangi yang dari pabrikan sintetis yang itu, yang urea, Ponska kayak gitu dengan ramuan-ramuan orgatan. Terima kasih Pak. Ya terima kasih. Justru kalau pupuk itu ada 2, organik dan anorganik. Yang organik itu pupuk kandang, kompos dan sebagainya termasuk cair ini. Yang pupuk anorganik itu ya urea, TSP, KCL termasuk macam-macam ya. Itu pupuk anorganik, pupuk buatan. Nah, kalau tanah dipupuk dengan itu terus, maka tanah itu
pH-nya masam atau basa. Kalau diukur itu pH, pernah enggak ada yang ngukur pH kemasaman tanah? Belum. Seharusnya ini Bapak Ketua Kelompok mengusulkan ke desa nanti bisa mengusulkan atau desa aja bisa beli namanya alat ukur pH tanah atau kemasan tanah, sehingga kalau tanahnya masam tidak perlu dipupuk urea lagi. Nah, tinggal apa? Oh, P-nya kurang, pakai TSP atau SP36. Kalau kaliumnya kurang, bisa pakai kalsium atau KCl atau abu dari jerami. Itu sudah cukup. Maka kalau untuk hijau bisa pupuk kompos itu disemprot dengan orgatan ini, maka itu kalau ditebarkan ke sawah itu setara dengan pupuk buatan tersebut. Bahkan pupuk yang dari kompos itu memperbaiki tekstur tanah di dalam bahasa pertaniannya, memperbaiki struktur dan tekstur serta tata rumah tangga air. Kalau dikasih pupuk kandang, tanah itu awet airnya, tidak mudah kering. Karena apa? Ada pori-pori tanahnya. Tanah jadi gembur atau teksturnya namanya remah itu Bapak sekalian, seperti itu. Itu sama. Hasilnya jauh lebih baik daripada pupuk urea, karena Bapak sudah buktikan. Hasilnya cuma berapa? 7 ton. Tebu yang disemprot dengan pupuk kandang dengan ini, yang biasanya per hektar itu dapatkan 1.200 kintal, ini bisa 1.600 kintal untuk tanaman pertama. Sudah selisih 300 kuintal. Bapak bisa bayangkan kalau 1 kuintalnya 70.000, 300 kuintal sudah berapa ini? Ini hanya sekitar tebu aja. Bagaimana jagung? Masih banyak lagi. Saya kira di mana ada niat, insya Allah itu ada hasilnya. Berarti wajib alat pengukur tanah Pak ya? Kita beli kayak gitu wajib Pak ya? Iya. Buat tahu keasaman tanah. Iya. pH tanah. pH meter namanya. pH meter. Iya. Karena Bapak sekalian, jangan asal. Jangan asal. Iya, kalau feeling. Kalau kita di sini kan main perasaan, rasa feeling. Yang kita Bukan perasaan, naluri. ya feeling, ya kan? Naluri artinya ini, kalau nanam padi harus tak pupuk urea. Ya. Kan itu naluri. Tapi kalau nanti Bapak menggunakan teori, oh ini sudah asam, seperti orang masak, nek kasihnya juga tambah uyah, Iya. apa tambah gula, kan gitu Bapak. Iya. Nah, intinya seperti itu. Berarti alat pH meter tanah. Iya Pak. Iya. Berapa itu Pak? Itu alat pH 300, 400 Pak? Itu ada klasifikasinya. Oh. Tapi kalau ada yang lebih murah lagi, sekali pakai, namanya kertas lakmus. Oh. Nanti ngundang PPL, gimana saya mengukur tanah ini. Kertas lakmus itu kalau tanahnya masam berubah warna. Nanti diajarkan di sini. Saya tidak mengajarkan nanti Pak PPL. Nanti tugasnya Pak PPL ngajarkan Pak Tani, Pak Kelompok ngundang gimana cara mengukur kemasaman tanah. Saya mohon izin break sejenak, saya tak terapi matanya ini. Silakan kalau ada yang bertanya lagi Bapak. Sebenarnya Bapak ini harus banyak bertanya. Contoh nanam jagung, bawang merah, bawang putih, sentir. Kenapa kok umbinya ini kurang besar? Bawang merah, bawang putih itu membutuhkan intensitas sinar matahari yang paling bagus 14 jam. Tapi orang-orang ini kadang-kadang kelebihan. Sehingga tanaman itu tidak tidur. Makanya dibantu kasih lampu itu. Seharusnya jam berapa? Oh sinar matahari itu kalau di sini jam 6 sudah keluar, maka dihitung jam 6 sampai jam 12, 6 jam. Sampai jam 6 gini berarti 12 jam. Kalau gitu kurang 2 jam. 2 jam sampai jam 6 sampai jam 8. Maka setelah jam 8 lampu dimatikan. Jagung itu kalau di bawah lampu jalan terang, maka tidak tidur, maka jagungnya tinggi dan kadang-kadang tidak berbuah. Ya tidur sama aja yang nggak mau tidur. Ya. Oh Bapak, nyala ya. Nyala Pak ya. Silakan. Jujur aja saya punya program 5 kelengkeng 2 sawo. Lah, saya penasaran dengan kelengkeng itu biar berbuah. Saya generasi milenial atau generasi buzzer saya nggak tahu Pak ya. Saya juga sering sharing di YouTube.
Nah itu akhirnya saya membuat organik sendirian dengan fosfor dan kalium yang tinggi lah. Lah Iya. udah tiap Jumat saya semprot, berarti 3 Jumat. Besok Jumat ini masuki 4. Tiap sholat Jumat jam 4 saya semprot itu kelengkeng. Saya punya 5 kelengkeng, punya orang sih, tapi saya tetap nyemprot sendiri. Iya. Berarti belum berbuah Pak? Belum. Iya. Tanda-tanda untuk berbuah beko langka. Untuk petik bunga, berarti kan saya membuat perangsang bunga dan buah. Berarti kalau Jumat yang akan datang 4 kali semprot Pak. Saya nyemprot dari jam 4 sampai jam 5 lah untuk 5 kelengkeng 2 sawo. Saya penasaran Pak, ben woh kabeh. Wah, itu lumayan itu Pak. Terima kasih. Iya. Sebenarnya kalau kelengkeng berapa sih per kilo? Kurang tahu, yang penting woh saja. Iya, ya, enggak, artinya gini, kalau was saja 1 kilo mau 40.000 daripada tiap Jumat saya nyemprot, beli 1 kilo dijajar-jajar itu kan sama. Sama-sama tangi petengi loh ya. Enggak, intermezzo aja, guru aja. Nah iya, rasanya menghasilkan sendiri kan beda. Tapi jangan khawatir, insya Allah dengan 2 kali semprotan kelengkeng sampean berbuah, asal cukup umur loh ya. Ya, artinya cukup umur kan ada seperti bebek itu ya. Bebek itu kalau ditelurkan usia 7 bulan itu bisa bertelur sampai dengan 1 tahun terus menerus. Tapi kalau sebelum 7 bulan ditelurkan maka 9 bulan dia sudah cepot. Ya, kalau kelengkeng bagaimana? Sama. Kalau kelengkeng itu usianya di atas 2 tahun, ya di atas kan berlebih tak Pak? Disemprot 2 kali, insya Allah 3 bulan dia akan berbunga. Tadi dosisnya 1 tangki 5 tutup, ya kurang lebih 4 dan tidak ada overdosis, tapi bukan berarti berlebihan. Cukup 3 sampai 4 tutup disemprotkan aja. Nah kalau bagaimana kalau tidak ada tangki cuma 1, ya separuh saja kan gitu Pak. Itu. Insya Allah sudah terbukti kelengkeng pada berbuah. Sawo pun sama. Biasanya sawo itu ujung daunnya atau pucuk daun ini serang penyakit, makanya kenapa tidak berbuah? Karena yang diserang itu pucuknya, sehingga bakal bunga ini sudah rusak, rontok duluan. Semprotlah dengan pupuk ini kurang lebih 3 kali semprotan kalau ke daun sawo, karena sawo ini daunnya tebal daripada kelengkeng. Kelengkeng ini lama rusaknya daunnya, tapi sawo lebih cepat daripada kelengkeng. Itu Bapak ya. Coba Bapak dibuka gimana rasanya? Gimana Pak? Mending ini. Lebih terang? Lebih terang ya. Instan ya Pak ya? Coba. Kalau mau silo enggak sampean? Kalau matahari sih silo, tapi kalau di sini enggak. Istri sampean di mana? Di rumah. Ada enggak selain istri sampean yang sampean sukai? Selain istri. Iya, mbok rondo atau cewek? Enggak ada. Enggak, artinya kalau lihat istrinya burak, istri ini kan memang kadang-kadang ini kan lihatnya ngapunten ya Pak, bahasa Mojokerto moto wedoan gitu loh. Enggak guru Pak ya. Coba saya sentuh lagi, tidak pakai bawang tapi dengan sentuhan apa itu memperlancar peredaran darah. Ya apa Pak? Iya jelas itu Pak. Lebih enak, lebih terang? Lebih terang ya. Yang penting terang terus atau terus terang ya Pak ya? Ya. Alhamdulillah, semoga manfaat ya. Silakan Bapak kembali tempat duduk. Ya. Ini salah satu bahwa seandainya orang katarak itu, walaupun katarak ya Pak ya, itu insya Allah butuh waktu kurang lebih 10 menit 1 orang. Nah, padahal operasi katarak itu kalau ke rumah sakit, kalau membayar mata 1 sekitar 5 juta sampai 7 juta. Dan itu tidak dijamin sembuh. Banyak yang gagal dan kambuh. Nah ini cukup semuanya dan tidak bayar. Bukan pamernya, oh gak baru, enggak. Seandainya masyarakat ini semua bisa diterapi dan tidak bayar, kan bisa hemat Pak. Itu tujuannya. Kenapa? Yang memiskinkan masyarakat itu 2 hal Pak. 1 pendidikan, yang kedua kesehatan. Demi anak sekolahnya sawah dijual. Demi ngobatkan keluarganya di rumah sakit
apapun dijual. Nah, makanya kalau bisa meringankan, insya Allah hidup kita juga manfaat. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Monggo, mumpung ada waktu. Oh, beliaunya Pak Kadus nggih. Ngapunten Pak Kadus. Oh, nggih, kula nuwun, kuwi mboten kula nuwun kula wong. Monggo mic-nya. Terima kasih Pak. Untuk tanaman padi yang udah berbuah mau menguning Pak, itu kebanyakan setelah kita alami itu banyak yang kena hama tekak itu Pak. Kenapa? Hama tekak, berarti Putus leher. putus selir Pak, itu daunnya kuning Pak. Itu untuk antisipasinya gimana? Kebanyakan yang kita tahu tuh pakai obat Velenia Pak, tapi nggak bisa maksimal. Itu apakah dari produk Orgatan bisa untuk antisipasi biar maksimal hasilnya gitu Pak? Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Yang jelas Pak Tani sering tertipu. Karena apa? Begitu sudah diserang, itu pohonnya malainya ini tinggal sepertiga. Sudah dipotong oleh hama tersebut, baru disemprot. Kan percuma Pak. Makanya kalau nyemprot itu pada saat padi itu mulai jebol, ini langsung disemprot dengan pupuk Orgatan plus obat nyamuk ini, maka panennya lebih cepat 2 minggu. Berarti sudah terlindungi 2 minggu, padahal ini rawan. Makanya kalau nyemprot padi itu sekitar usia 45-50 disemprot, insya Allah aman dari serangan potong leher itu. Itu caranya Bapak. Apa Pak? Tekek. Ya wis pokoknya gitu loh Pak Kadus, tekek-tekekan leher tekek. Masa ada tangan yang tekek? Ya tekek leher. Bahasanya yang beda saja, tapi sasarannya sama. Itu. Katanya Pak Kadus, itu bukan rondo, tapi nggak punya suami, sama tuh Pak Kadus ya. Monggo kalau ada yang lain. Cukup Bapak? Terima kasih Bapak sekalian ya. Barangkali ada yang bahasa saya atau perilaku yang nggak sopan karena panjenengan duduk semua, saya berdiri. Ya monggo. Apa? Ya. Pembelian obat organik ini gimana caranya? Oke. Di rumahnya Bapak ini saya lupa tempatnya. Nanti Oh ya, ya. itu ya Pak ya. Ya. Tapi nun sewu Pak Kadus, nanti kalau ada keluarga miskin, bukan sok dermawan loh Pak Kadus, enggak. Ada yang kena kanker, kena Covid, boleh hubungan sini, nanti kami kalau memang banyak orang saya turun langsung ke sini. Dan maaf, tidak perlu ngasih bensin, karena bensin dari pom bensin. Kan betul lah Pak ya. Saya enggak mau dikasih Pak Kadus bensin paling 1 liter, tapi kalau dari pom bisa penuh. Itu ya, sekali lagi Bapak sekalian, saya tentunya muji syukur alhamdulillah pada Allah Ta'ala, maupun hati-hati terima kasih pada panjenengan semua yang berkenan hadir dan berkenan bisa berbincang sama saya. Semoga apa yang tak sampaikan ada gunaan manfaatnya, dan sekali lagi tatkala ada kesalahan saya bersama rombongan yang kurang sopan, santun dan sebagainya, saya mohon maaf, dan kami akhiri dinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.